Honda akhirnya merilis motor listrik yang benar-benar serius. Bukan konsep, bukan skuter kecil, tapi motor full size yang bisa dibilang sebagai langkah besar Honda menuju era elektrifikasi. Namanya Honda WN7. Dan yang membuat motor ini langsung jadi pusat perhatian adalah klaim Honda bahwa performanya setara motor 600cc. Jadi, apa yang sebenarnya Honda siapkan lewat motor ini? Yuk kita bahas lengkap. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini ya. Klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan update otomotif terbaru dari Mawot. Oke, kita mulai. Apa itu Honda WN7? Honda WN7 resmi debut di EICMA 2025, salah satu ajang pameran otomotif terbesar di dunia. Motor ini mewakili generasi baru motor listrik Honda yang jauh lebih agresif, lebih matang, dan lebih siap masuk pasar global. Tidak seperti motor listrik Honda sebelumnya yang kebanyakan berbentuk skuter atau konsep prototype, WN7 dibuat dalam bentuk motor sport naked full size. Artinya, ini motor listrik yang benar-benar setara motor mesin besar. Desain dan build quality. Secara desain, WN7 punya aura yang mirip gabungan antara Honda CB500 dan CB650R. Desainnya maskulin, agresif, dengan garis-garis tajam khas Honda generasi terbaru. Bodyworknya terlihat kokoh, suspensi depan besar, swing arm tebal, dan bagian baterai tertutup rapi sehingga tidak terlihat seperti motor listrik murahan. Honda benar-benar menjaga DNA street bike mereka di motor ini. Dari segi ergonomi, motor ini dirancang untuk penggunaan harian sampai touring ringan. Posisi duduknya nyaman, tidak terlalu nunduk seperti super sport, tapi tetap sporty. Performa dan teknologi. Inilah bagian yang paling banyak dibicarakan. Honda mengklaim bahwa performa WN7 setara motor 600cc. Walaupun belum ada angka resmi horsepower ataupun torque, karena tenaga motor listrik instan, akselerasinya diprediksi akan jauh lebih cepat dari motor bensin 600cc. Honda juga menyematkan teknologi e-clutch generasi terbaru. Teknologi ini membuat perpindahan gigi tetap ada, tapi tanpa perlu menarik kopling. Jadi pengalaman berkendara masih terasa seperti motor manual, tapi lebih halus dan modern. Motor ini juga diprediksi memiliki beberapa riding mode, traction control, dan sistem kontrol elektronik lengkap seperti motor sport. Baterai dan jarak tempuh. WN7 memakai baterai berkapasitas besar yang ditempatkan di tengah rangka, lengkap dengan sistem pendingin canggih. Walaupun Honda belum resmi mengumumkan angka jarak tempuh, bocoran internal menyebutkan bahwa WN7 kemungkinan akan bisa mencapai 150 hingga 200 km dalam satu kali pengisian, tergantung mode berkendara. Ini membuat WN7 bukan hanya motor untuk perkotaan, tapi juga bisa dipakai untuk commuting harian yang lebih jauh. Kenapa motor ini penting? Honda selama bertahun-tahun dianggap terlalu lambat masuk ke pasar motor listrik, sementara merek lain seperti Zero atau Energica sudah lebih dulu merilis motor listrik bertenaga besar. Tapi kehadiran WN7 menunjukkan bahwa Honda akhirnya siap terjun penuh ke pasar motor listrik. Ini bukan sekadar motor listrik biasa, ini motor listrik yang benar-benar disiapkan untuk menggantikan motor bensin di masa depan. Prediksi harga dan pasar. Untuk harga, Honda belum mengumumkan secara resmi. Tapi dengan teknologi, performa, dan ukuran seperti ini, banyak analis memperkirakan WN7 akan berada di kisaran 7.000 sampai 10.000 USD. Kalau masuk Asia Tenggara, kemungkinan harganya bisa lebih rendah, terutama jika diproduksi lokal. Namun pertanyaan utamanya adalah, apakah infrastruktur charging sudah siap? Kelebihan dan kekurangan. Dari apa yang kita lihat sejauh ini, ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, performa tinggi setara 600cc, desain premium dan full size, teknologi e-clutch terbaru, akselerasi instan khas motor listrik, cocok untuk penggunaan harian maupun touring. Kekurangan, harga kemungkinan cukup tinggi. Infrastruktur charging belum siap di banyak negara. Bobot motor listrik biasanya lebih berat.
Jarak tempuh belum sefleksibel motor bensin. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Honda WN7 ini motor listrik yang akhirnya bisa menyaingi motor bensin 600cc? Atau masih terlalu awal untuk pasar Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan berita motor terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.